Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Priharja, CPNS baru di KPU Kabupaten. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahmudin. Saya Adrian Arif, saya biasa dipanggil Adrian. Nama saya Muhammad Arif Priharja. CPNS KPU di Kabupaten Polali Mandar. Alamat saya di Desa Ugi Baru. Saya aslinya orang Campalagi. Alamat Kelurahan Madate. Mau menikah. Jadi, Saya sudah berkeluarga. ya saya tertarik menjadi ASN ini ada dua alasan. Alasan yang pertama dari segi finansial itu ada jaminan oleh negara seumur hidup. Kemudian untuk alasan dari segi non finansialnya itu ya kita bisa dapat berkontribusi langsung kepada pembangunan bangsa dan negara. Jenjang karir yang lebih pasti. Kemudian kemudahan finansial. Kalau persoalan kenapa saya memilih KPU, saya juga tidak terlalu tahu menahu terkait tentang pendaftaran saya ini, sebab dari awal pendaftaran hingga sampai pengumuman pun hampir saya tidak ketahui, soalnya dari semua pemberkasan itu istri saya yang membantu untuk menyiapkan semuanya. Tapi karena ada dukungan besar dari istri terutama dan juga orang tua, ya saya menjalani itu dan hari ini saya sangat syukuri. Kenapa saya memilih instansi KPU ini? Karena instansi KPU ini kan dia berada di instansi yang vertikal. Untuk saya KPU kan instansi vertikal, instansi pusat ya yang dimana pasti jenjang karirnya juga lebih baik. Mungkin hal yang pertama bersedih. Perasaan saya tentu senang ya, bahagia. Akhirnya apa yang diupayakan Saya ya bahagialah, senang karena apa yang saya usahakan alhamdulillah telah eh, telah terkabulkan begitu. B aja karena saya sudah 3 kali tes juga. Nah, dan tes yang ketiga kalinya baru dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Eh, Pertama dan kedua itu Kemenkumham tidak lolos. Ketiga baru lolos. Iya. Mungkin kebanyakan teman-teman CPNS ketika dia mengetahui bahwa dia itu dinyatakan lulus mungkin senang ya. Tapi saya justru sebaliknya, karena itu tadi ada dorongan dari keluarga makanya saya lalui. Namun berangsur-angsur waktu saya mencoba untuk berkontemplasi, memahami keadaan, dan selalu menganggap bahwa semua ini memang sudah jalannya, sudah takdirnya. Hingga akhirnya hari ini saya sangat ikhlas dengan hal ini. Bersyukur, saya sangat bersyukur, dan saya tidak memberitahukan ke pihak keluarga karena saya ingin memberitahunya kepada langsung, sedangkan saat itu saya masih berada di luar kota. puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang diberikan, doa dan usaha yang telah dikabulkan. Mungkin orang pertama tidak ada ya untuk beberapa saat setelah saya mengetahui saya lulus, karena lagi-lagi itu saya merasa sedih dan saya mencoba untuk menenangkan diri saya sendiri. Kemudian saya menyampaikan itu pertamanya ya ke anak saya dan termasuk istri saya. Keluarga, utamanya orang tua. Orang-orang yang ada di sekitar saya, terutama teman saya, karena pada saat itu saya berada di luar kota, bekerja, dan saya memberitahu keluarga ketika saya pulang cuti, baru saya memberitahukan kepadanya agar memberikan surprise lah untuk keluarga. Ke anak saya karena selama proses pendaftaran itu, disclaimer ya teman-teman, ini kan istri dan anak saya bawa ke Halmahera Tengah sana karena saya bekerja di sana. Dan pada saat pendaftaran anak saya selalu mengatakan ketika saya pulang ke kos, dia bilang, papi saya belajar ya, soalnya Dirga mau pulang ke rumah nenek di Polewali begitu, jadi
Itu juga yang mendasari kenapa saya agak-agak tersentuh kepada perjuangan anak saya, bukan perjuangan saya pribadi. Menjadi ASN menurut saya itu kita menjadi sebuah pelayan, pelayan dari sebuah pelayan dari masyarakat gitu. Menurut pribadi saya, ASN adalah suatu bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Tantangan terbesar itu adalah karena saya posisinya pada saat mendaftar bekerja di salah satu perusahaan swasta adalah manajemen waktunya untuk belajar, kemudian ujiannya juga begitu. Selama proses CPNS kemarin itu tantangan berat sih tidak ada. Ya paling untuk ya konsisten untuk belajar itu kadang kendor lah. Sama juga aja bangku ini. Itu saya lalui seperti itu, jadi tidak ada waktu istirahat apalagi untuk waktu belajar, karena ketika saya di lapangan bekerja, pulang pun itu saya pergunakan untuk istirahat, khususnya untuk tidur. Makanya bukan tantangan ya, tapi lebih kepada kendala ketika proses saya mendaftar di CPNS itu. Eh, Persiapan saya pada waktu itu belajar melalui eh, YouTube, kemudian media sosial yang lain. Jujur saja kalau untuk persiapan sama sekali tidak ada persiapan. Mungkin istri saya sebagai salah satu saksi hidup bahwa sampai tes kedua pun di SKB itu saya tidak pernah belajar sama sekali, tapi memang karena takdir dan kehendak Allah saya bisa lolos. Kalau SKD itu kan ada 3 jenis tesnya kan. Yang misal kita bagi waktu untuk belajar. Ya 2 hari untuk TWK, 2 hari untuk TIU, 2 hari untuk TKP. Ketika saya bercerita kayaknya kebanyakan saya menceritakan cerita tentang istri dan anak saya, karena memang mereka adalah pendukung yang paling kuat di belakang saya. Kala kita merasa jenuh ketika belajar, agak-agak bosan lah begitu. Jadi penyemangat dari teman-teman yang lain juga sebenarnya yang menjadi faktor pendukung yang Dukungan yang berarti bagi saya ya dukungan dari keluarga, utamanya doa dari keluarga itu. Ya, dari istri dan anak saya. Memang orang tua juga menginginkan, tapi lebih besar itu dari istri, karena kita bisa lihat dari perjuangan pendaftaran dari awal itu dia semua yang mengelola, dia semua yang mengurus berkas. Saya hanya terima beres saja, istilahnya saya cuma pergi ke BKN. Waduh, tips ya perbanyak belajar dengan baik lah. Tetap jangan lupa berdoa. perbanyak belajar, kuasai materinya. Kalau untuk tips, saya tidak berani untuk memberikan tips kepada teman-teman karena saya juga tidak memiliki kerja keras sama sekali untuk berada di posisi ini. Cuman saya hanya bisa memberikan pesan, pepatah Cina yang mengatakan hoki teit itu lebih mengandalkan keberuntungan dibanding usaha kita. Memang usaha sangat berpengaruh, tapi kita harus percaya bahwa setiap individu itu memiliki keberuntungannya masing-masing. Harapan saya ketika saya bergabung di instansi ini saya dapat berguna bagi bangsa dan negara, bagi teman-teman yang ada di instansi ini. Harapan saya semoga selama saya berkarir di KPU ini tugas dan tanggung jawab saya dapat saya pertanggungjawabkan dengan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Harapannya ke depan saya bisa lebih maksimal, lebih mempedulikan instansi saya, lebih mengorbankan waktu dan tenaga saya untuk mengabdi kepada instansi yang sudah saya masuki ini. Yang ingin dikuasai. Yang paling saya ingin kuasai
Ya tentu bidang saya, bidang hukum yang ingin saya pertajam lagi. Data, karena background pendidikan saya berkaitan dengan ilmu komputer. Saya tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap bidang yang saya tekuni, cuma kalau kita mau melihat latar belakang pendidikan saya, pasti saya akan mengatakan di bidang ilmu hukum karena memang itu adalah latar belakang saya dan saya agak pahami sedikit. Nilai ASN yang perlu dijaga yakni ya sesuai tagline ASN-nya, yakni berakhlak. Disiplin, patuh terhadap atasan, dan komunikasi yang baik. Berakhlak dan KPU melayani. Kasuba apa ya? Mungkin di subbagian rendatin saja karena saya berada di sebagian itu untuk saat ini. Nggak tahu kedepannya, mudah-mudahan lebih baik lagi ya begitu. Hah? Kasih duluan dulu nanti dikudetai. Kebetulan karena di subbagian hukum ada 2 CPNS yang lolos dan Arif tadi sudah bilang bahwa dia mau memimpin di subbagian hukum, lebih baik saya mencari subbagian lain saja, mungkin di subbagian pool atau mungkin SDM. Tapi kalau secara pribadi saya tidak terlalu tertarik untuk memimpin salah satu subbagian karena bagi saya ketika memiliki jabatan itu tanggung jawabnya sangat besar. Mungkin kira-kira itu saja. Jika diberi kesempatan memimpin di subbagian, yang pertama saya ingin anggota saya bisa bekerja dengan senyaman mungkin dan seprofesional mungkin. Bagian mana saja yang Pamdal juga bisa. Menjadi inspirasi saya untuk menjadi ASN saya adalah orang tua saya sendiri, di mana saya kan tinggal di kampung begitu. Jadi harapan masyarakat itu bahwa ketika seorang menjadi ASN itu pandangannya terhadap ASN itu tinggi. Makanya saya juga ingin membanggakan kedua orang tua saya, meskipun dengan menjadi ASN belum tentu juga sesuai ekspektasi masyarakatnya begitu. Anak dan istri saya. Yakni keluarga, utamanya orang tua. Pesan untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan kedepannya lebih bisa maksimal lagi dalam bekerja, kemudian mengoptimalkan seluruh apa yang bisa saya lakukan untuk saat ini dan kedepannya gitu. Ya semoga tetap bisa bertahan di instansi ini. Jangan sampai ketika sudah memulai akan mundur di tengah jalan. Dan harapan saya ke depan agar saya bisa berpegang teguh terhadap jalan yang saya sudah jalani dan bisa bertahan sampai akhir. Untuk saya 5 tahun ke depan, semoga apa yang saya semogakan segera dikabulkan. Perbanyak belajar dan sering-sering ikut tryout, atau kalau seumpamanya bisa ikut bimbel juga kalau bisa. Kalau seumpamanya nggak bisa ya bisa cuma belajar via YouTube atau sosial media yang lain begitu. Jangan menyerah, selagi itu tujuanmu, maju terus. Karena ini adalah sebuah institusi yang langsung dari pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi ketika kita sudah masuk di dalam ASN, mari kita bekerja secara maksimal untuk kebaikan masyarakat secara umum. Yang saya dapatkan adalah cara untuk menerima keikhlasan bahwa saya adalah seorang ASN. Saya betul-betul mendapatkan pelajaran bahwa kita harus menerima apapun yang terjadi karena kehendak Tuhan adalah kata mutlak. Yang saya dapatkan selama di KPU ini ada suka dukanya, yang ya terutama pada saat
cok terbatas, itu kita berhadapan langsung dengan masyarakat begitu. Kemudian dukanya juga ketika kita masuk di daerah pelosok, kemudian itu kan akses untuk menuju daerah pelosok ini yang agak-agak lumayan wow lah begitu. Selama 4 bulan, kurang lebih 4 bulan bekerja di KPU ini, banyak pelajaran ya. Utamanya proses-proses bekerja, tata kerja di lingkungan KPU ini, dan bisa mengenal teman-teman, rekan-rekan kerja dengan baik. Iya, terima kasih. Jangan baper ya. Pak Dahlan, Kenapa? tempat dia kantor berantakan. Berarti Bapak